Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada pembelajaran di video kali ini, saya Ananda Hirofani Ahmad merupakan siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut, akan sedikit menyampaikan atau mempresentasikan salah satu dari materi fikih, yaitu tentang amar. Oke. Pertama, yang perlu kita ketahui dari amar ini adalah definisi atau arti. Jadi apa sih pengertian amar itu? Oke. Sekarang kita mempunyai dua definisi. Yang pertama menurut bahasa dan yang kedua itu menurut istilah. Menurut bahasa, amar itu artinya adalah perintah. Sedangkan menurut istilah, amar itu adalah tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Artinya apa? Artinya adalah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Artinya apa? Yang lebih tinggi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih rendah di sini adalah kedudukannya kita hubungkan dengan manusia. Jadi amar itu adalah tuntutan melakukan pekerjaan dari Allah kepada hambanya, yaitu kepada manusia. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa amar itu adalah perintah, kemudian seperti apa bentuk-bentuk lafaz amar? Di sini saya mempunyai beberapa bentuk-bentuk lafaz amar beserta contoh atau kalimatnya. Yang pertama ada fi'il amar, kata kerja bentuk perintah. Contohnya adalah wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Nah, kata yang menjadi perintah di sini adalah kata aqimu, yaitu mendirikan. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari yang didahului huruf lam amar. Nah, contoh kalimatnya adalah wal takun, artinya dan hendaklah. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada isim fi'il amar. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Contohnya adalah alaikum anfusakum, yang memiliki arti jagalah dirimu. Jadi ada kata perintah di sana untuk menjaga dirimu, berarti untuk menjaga diri kita sendiri gitu. Alaikum anfusakum. Yang selanjutnya ada isim masdar pengganti fi'il. Nah, contoh lafadznya yaitu ihsanan, berbuat baiklah gitu. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik. Contoh lafadz amarnya adalah barusan ihsanan. Selanjutnya, yang terakhir ada amar sesudah larangan. Contohnya idza halaltum fasqadu. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berburulah. Nama saya Muhammad Ilham Arifin dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang khos dan pengertian tentang tosis munfasil. 1. Khos. Pengertian khos menurut bahasa artinya tertentu, dan menurut istilah usul fikih, khos adalah lafaz yang dipakai untuk satu arti yang sudah diketahui kemandiriannya. Dan adapun definisi khos menurut Abdul Wahab, khos adalah tiap-tiap lafaz yang dipakai untuk arti satu yang tersendiri dan terhindar dari arti lain yang mustarok. Kesimpulan dari dua definisi tersebut, khos adalah lafaz atau perkataan yang menunjukkan arti sesuatu tertentu, tidak menunjukkan arti umum. Pengertian tosis munfasil, yaitu tosis yang dapat berdiri sendiri, yaitu ayat atau hadis satu akan ditosis oleh ayat yang lain dalam kondisi terpisah. Artinya, bukan pada satu potongan ayat ataupun satu potongan hadis. Adapun jenis-jenisnya yaitu 1. Al-Quran ditosis dengan Al-Quran. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kemudian ditoksis dengan surat At-Talaq ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulatul ahmali ajalahunna yadhna hamlahun. Kedua, Quran ditoksis dengan sunnah. Contoh
Quran surat An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Kemudian ditoksis atau dihususkan dengan sunnah la yarisul qatilu minal maktul syai'a. Ketiga, ada sunnah ditoksis dengan Al-Quran. Keempat, ada sunnah ditoksis dengan sunnah. Contohnya yaitu hadis tentang kewajiban berzakat bagi petani. Bismillahirrahmanirrahim. Fima saqasama usru, yang artinya pada tanaman yang disirami oleh air hujan maka zakatnya 1/10. Kemudian ditoksis oleh hadis Nabi Muhammad SAW, laisa fi madunahum sati au sukin sodakotu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dwi Sarkartina Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang am dan hos. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang am. Untuk pengertian sendiri, am menurut bahasa adalah umum atau menyeluruh. Sedangkan menurut istilah adalah lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan afrad yang terdapat dalam lafaz tanpa pembatasan jumlah tertentu. Untuk bentuk lafaznya, pertama ada nahi menunjukkan haram. Contohnya seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, untuk bentuk lafaz nahi menunjukkan haramnya di sini ada wa antum. Kemudian kedua ada isim mausul atau kata sambung. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarumutal muhsanat. Nah, untuk bentuk yang menunjukkan bahwa itu isim mausulnya di sini ada walladzina. Kemudian ketiga ada isim syarat. Untuk contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Man yazra yahsudu. Nah, untuk bentuk yang menunjukkan bahwa itu isim syaratnya di garis bawahi man. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang host. Host sendiri menurut bahasa adalah tertentu. Kemudian menurut istilah. Kemudian tiga ada sifat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Warabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum minan nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Nah, lafaz yang masuk ke sifat di sini ada allati dakhaltum bihinna. Kemudian 4 ada goyah atau batas penghabisan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Nah, lafaz yang masuk ke goyah di sini ada hatta nab'asa rasula. Kemudian 5 ada badal ba'da min kul atau mengganti sebagian dari keseluruhannya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata' ilaihi sabila. Nah, untuk lafaz yang contoh dari badal ba'da min kul di sini ada man istata' adalah badalnya an-nasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertentu. Kemudian menurut istilah adalah lafaz yang dipakai untuk satu arti yang sudah diketahui kemandiriannya. Untuk bentuknya, pertama di sini ada istisna atau pengecualian. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qamar rijalu idza jaidan. Nah, untuk bentuk pengecualiannya di sini ada illa. Kemudian
kedua ada isim syarat. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wadiyah. Ya taraka khairan wasiyatul lil walidina wal aqrabina bil mu'rufi haqqan 'alal muttaqin. Nah, untuk lafaz yang masuk ke dalam syarat di sini ada ya taraka. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Saya Agni Dayatul Jaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah amr. Nah, yang pertama yaitu amr yang menunjukkan wajib. Maksudnya ialah larangan jika tidak dikerjakan maka berdosa kecuali ada sebab qarinah. Contohnya yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang mana di sini dalilnya menjelaskan tentang perintah untuk berpuasa kepada seluruh umat muslim. Kemudian yang kedua yaitu amar yang menunjukkan sunnah. Nah, maksudnya ialah jika ada dalil larangan, jika ada dalil Quran ataupun hadis yang menunjukkan perintah. Contohnya terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Yang mana di sini menjelaskan bahwa kamu mengetahui kebaikan kepada mereka. Nah, jadi jika kalian tahu perbuatan itu adalah baik, maka kalian boleh melakukannya. Kemudian yang ketiga yaitu amar yang menunjukkan untuk tidak berulang-ulang. Maksudnya di sini adalah bahwa sesuatu perintah itu apabila sudah dilakukan tidak perlu diulang kembali. Nah, contohnya yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang mana di sini artinya yaitu utamakanlah, maka sempurnakanlah haji dan juga umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini ialah bahwa dalam mengerjakan ibadah haji itu wajib dikerjakan hanya sekali seumur hidup. Kemudian yang keempatnya yaitu amal yang tidak menunjukkan untuk segera. Maksudnya di sini adalah sesungguhnya perintah akan sesuatu itu tidak harus dilakukan atau harus benar-benar siap. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamil ukhra. Yang mana di sini menjelaskan bahwa kita boleh mengqada puasa jika kita sedang dalam keadaan sakit dan juga dalam keadaan dalam perjalanan. Nah, kemudian kaidah yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Melda. Terima kasih. Dan yang kelima adalah amar dengan wasilnya dengan lafaz wa'budullah. An-Nisa ayat 36 yang artinya dan sembahlah Allah. Yang keenam adalah amar menunjukkan larangan. La tufsidu fil ard. Al-Baqarah ayat 11 dan janganlah berbuat kerusakan di bumi. Yang ketujuh, qada dengan perintah yang baru. Nahaitukumu an ziyarati kuburi fajarruha. Dan yang kedelapan adalah amar sesudah larangan. Wa idza halaltum fastadu. Dan apabila kamu telah menyelesaikan haji, berburulah. Terima kasih sudah menonton videonya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.